Siang ini kita akan membahas terkait rekrutmen prajurit TNI AD, calon Bintara PK Gelombang 2 dan calon Tamtama PK Gelombang 3 tahun 2025. Bersama saya sudah ada Pak Komandan Kodim 0508, Bapak Letkol Infanteri Triano Iqbal, SIP MSI. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Sani. Pak Dandim, banyak nih Pak isu di luaran sana, anak-anak yang mau mendaftar atau orang tua yang mau mendaftarkan anaknya banyak diiming-imingi nih Pak sama calo atau biaya pungutan lah gitu. Betul. Mungkin Pak Dandim bisa membantu kami untuk menginformasikan kepada masyarakat seperti apa sih Pak sebenarnya penerimaan prajurit TNI itu Pak, sesuai dengan aturannya gitu. Baik, terima kasih Mbak Sani. Mungkin saya menjelaskan sedikit ya, dengan banyaknya isu di mana penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Darat itu yang sudah beredar di masyarakat katanya harus pakai duit. Nah, itu saya tegaskan tidak ada sama sekali pakai duit. Jadi begini, penerimaan prajurit di lingkungan kita, khususnya di TNI Angkatan Darat, itu semuanya gratis. Tidak ada pungutan apapun saat mulai dari mereka mendaftar sampai dengan mereka selesai pendidikan. Jadi kalau ada oknum atau hal-hal lain atau yang tadi Mbak Sani bilang calo ya, nah, itu tidak benar itu. Jadi semuanya dilaksanakan secara gratis. Kalau ada yang melakukan seperti itu, khususnya ya di lingkungan TNI Angkatan Darat, itu baik prajurit atau oknum-oknum lain, itu akan mendapat sanksi benar, pidana. Tegas langsung ya Pak? Mendapatkan kode etik itu, nanti ada kode etik kita. Sehingga pelaksanaan mekanisme pendaftaran prajurit TNI Angkatan Darat, itu mulai dari awal sampai akhirnya, itu semuanya sangat transparan. Transparan, tidak ada sama sekali hal-hal yang tadi yang Mbak Sani sampaikan tadi. Siap. Berarti gratis ya Pak ya? Tidak dipungut biaya apapun pokoknya. Betul. Tidak ada sama sekali mengeluarkan sepeser pun duit ya. Siap. Atau hal yang lain. Siap. Terima kasih dan untuk jawabannya. Izin Komandan, ini ada perubahan ya untuk calon Bintara dan Tamtama ini bisa nih dan mendaftar usia dari 22 Betul. Ke 24, ada perubahan. Mungkin bisa dijelaskan nggak Dan apa alasan utama dibalik perubahan usia tersebut? Baik, terima kasih Mbak Sani. Ya. Jadi perubahan usia ini mengikuti Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004, yang dimana ada revisi terbaru Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025, yang dimana usia pensiun Bintara dan Tamtama itu yang dari 53 tahun menjadi 55 tahun, demikian gitu. Jadi di sini dimana biar adanya kelas keselarasan, yang dimana usia maksimal calon prajurit juga ikut dinaikkan menjadi 24 tahun. Memang ini bagian dari strategi pembinaan karir di Angkatan Darat. Begitu Mbak Sani. Siap. Jadi memang udah aturan seperti itu ya Dan ya. Dari tadi pensiun 53 menjadi 55. Betul. Berarti penerimaan dari bawahnya dari 22 naik juga ke 24. Jadi biar seimbang. Siap. Dia dimundurkan, pensiunnya juga dimundurkan. Demikian. Siap. Mungkin ada dampak nggak sih Dan untuk para pemuda kita nih yang ingin menjadi prajurit? Dampaknya ada sekali Mbak Sani. Kan yang sebelumnya itu mereka batas usia maksimal 22 tahun. Betul. Nah, dengan ada perubahan ini menjadi 24 tahun, sehingga memberi kesempatan anak-anak kita ini, adik-adik kita ini untuk mendaftar lagi sebagai calon prajurit di TNI Angkatan Darat. Komandan, selain usia nih,
Ternyata ada perubahan juga ya Dan. Betul. Dari tinggi badan tadi 163 diturunkan lagi nih jadi 158. Mungkin pertimbangannya apa tuh Dan sama Panglima TNI sendiri? Baik, begini. Jadi betul Mbak, ada aturan baru di mana menurunkan batas minimal tinggi badan yang tadi dari 163 menjadi 158. Di sini tujuannya agar lebih banyaknya pemuda-pemuda kita atau anak-anak kita mendapatkan kesempatan untuk mendaftar di prajurit TNI Angkatan Darat, khususnya yang secara genetik memiliki postur tubuh yang kurang, misalnya di daerah-daerah nih. Tetapi mereka mempunyai semangat dan potensi yang luar biasa. Yang terpenting bukan hanya fisik, tapi juga mental, disiplin, dan integritas sebagai calon prajurit. Dan tapi ada ini nggak sih indikasi penurunan kualitas nih Dan? Tadi kan dari usianya sudah, terus sekarang tingginya juga diturunkan. Ada nggak sih dampaknya Dan untuk kualitas prajurit kita nantinya? Jadi kalau menurut kualitas itu tidak ada sama sekali Mbak, karena kita sudah mempunyai standarnya. Karena kan bukan hanya tinggi badan atau usia, di sini ada seleksi yang lainnya seperti kesehatan, kemudian akademik, kemudian ada psikologi, sehingga memang itu menjadi modal utama mereka. Dan tadi kita sudah bahas ya terkait usia, terus tinggi badan, terus gratis juga. Nah, kita mau mempertegas nih Dan, bagaimana sih Dan transparansi TNI AD untuk masyarakat agar tidak terprovokasi atau tidak ikut-ikutan lah gitu, maksudnya ada praktik calo seperti apa nih? Mungkin informasi lebih jelasnya nih Dan. Baik, ini saya sampaikan Mbak Sani. Jadi semua pengumuman resminya itu bisa dilihat melalui website rekrutmen penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat, yang dimana masyarakat bisa membaca secara detail informasi-informasi tentang penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat secara resmi di kanal tersebut. Kemudian di mana saya tekankan di sini, TNI AD ingin menghindari misinformasi tentang praktik-praktik percalonan tersebut. Siap. Jadi bisa cek langsung ya Dan ya, bagi masyarakat cek langsung di website resminya. Di situ nanti ada ya Dan informasi apa aja, persyaratan, semuanya lengkap di situ. Semuanya di lengkap. Website tersebut. Siap. Nih untuk kalau masih ada nih Dan, ada calo dan sebagainya, masyarakat kan bingung mau ngelapor kemana. Mungkin ada nggak sih Dan nomor pengaduannya? Oh, ada Mbak. Siap. Jadi gini, selain website mereka bisa membaca secara detail di sana, masyarakat juga bisa mengirimkan laporan pesan apabila ada hal-hal atau praktek calo yang tidak benar oleh oknum-oknum tersebut, bisa melapor ke WhatsApp di mana itu dibuat oleh Angkatan Darat di nomor 0813 105 0074. Saya ulangi, di nomor WhatsApp 0813 105 0074. Demikian Mbak Sani. Itu nomor resmi ya. Dan jadi kalau ada pengaduan, kalau ada calo-calo praktik apapun, adukan saja ke situ. Ya. Siap. Itu 24 jam online. Online terus. WhatsApp tersebut. Ya, siap. Jadi masyarakat nggak usah khawatir. Kalau ada yang iming-imingi, Bu, Pak, sama saya aja gitu, mau TNI atau apa, adukan ke nomor situ melalui WA. Sekarang satset ya Dan? Betul. Siap. Satset. Semua sudah dikupas tuntas di podcast Kodim 0508. Terakhir Dan, mungkin kita butuh nih, anak-anak Depok nih butuh motivasi dari Pak Komandan Kodim. Apa sih Dan pesan-pesan untuk adik-adik kita yang mau lulus SMA nih, biar semakin yakin kalau saya mau jadi prajurit TNI? Mungkin bisa pesan-pesan sedikit Dan? Baik, jadi pesan saya
buat adik-adik atau remaja-remaja yang ingin mendaftarkan diri menjadi prajurit TNI Angkatan Darat, jadi tidak usah khawatir. Tidak ada sama sekali pungutan atau biaya yang digunakan. Semuanya adik-adik bisa mempersiapkan diri sendiri, mulai dari kesehatan, kemudian fisik, akademik, dan psikologinya. Sehingga itu membuat adik-adik menjadi percaya diri. Kemudian di sini Kodim 0508 Depok juga membuka untuk adik-adik para remaja yang ingin menjadi prajurit TNI Angkatan Darat bergabung mengikuti kegiatan pembinaan jasmani di Kodim 0508 Depok tanpa dipungut biaya. Untuk adik-adik warga Depok, saya tunggu kehadirannya di Kodim 0508 untuk mengikuti kegiatan pembinaan jasmani dalam rangka penerimaan prajurit TNI Angkatan Darat. Semoga informasi ini membawa manfaat untuk adik-adik yang ingin bergabung menjadi prajurit TNI AD di masa depan. Saya pertegas untuk penerimaan prajurit TNI ini gratis, terbuka dan transparan. Semua bisa dicek melalui laman resmi, website resmi TNI AD. Semua secara detail ada di situ ya, dan jangan takut jika ada praktik calo, bisa mengadukan ke nomor yang tadi Komandan sudah sebutkan. Terima kasih Komandan sudah berkenan hadir dan bergabung bersama kami di podcast Kodim 0508 Depok. Sampai jumpa di podcast Kodim 0508 Depok berikutnya. Kodim 0508 Depok, tangguh, tangguh, tangguh.